Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ruang hasil kali dalam ya. Ini merupakan salah satu bab di dalam mata kuliah aljabar linear gitu ya. Nah, kali ini saya akan menggunakan referensi yang akan saya bahas ini. Saya pinjam diklatnya aljabar linear punya Pak Didit Nugroho, ini dari UKSW ya. Makasih Pak, mohon izin menggunakan diklatnya ini karena biar lebih mudah. Saya biasanya menggunakan Word Anton, tapi dalam bahasa Inggris seperti ini ya, daripada nanti mungkin bingungnya dua kali ya, bingung menerjemahkan dan bingung memahami materinya. Jadi saya pakai diklat yang berbahasa Indonesia ini. Jadi sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya, supaya dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Jadi apa sih sebenarnya ruang hasil kali dalam itu? Boleh dikatakan dia sebenarnya merupakan perluasan dari dot product ya. Ini bahasa Inggrisnya inner product gitu ya. Jadi dia merupakan fungsi yang memetakan dua buah vektor itu ya, dua buah vektor di dalam atau pasangan vektor ya, pasangan vektor di dalam ruang vektor ke suatu bilangan. Ya, jadi dia suatu fungsi yang membawa pasangan vektor, setiap pasang vektor jadi dua ini ya, dua vektor x, y. Ini merupakan x, y itu merupakan elemen di dalam ruang vektor V ke suatu bilangan skalar ya, elemen fieldnya. Jadi elemen lapangannya, lapangan dari ruang vektor tadi itu. Jadi ini notasinya biasanya seperti ini dia, pakai kurung lancip seperti ini ya notasinya. Nah, ini salah satunya di dalamnya adalah dot product. Jadi dot product Anda masih ingat kalau kita punya dua buah vektor, hasil kali titiknya atau dot productnya itu kan tinggal kita mengalihkan setiap unsur-unsurnya itu ya, X dengan X tambah Y dengan Y tambah Z dengan Z gitu ya, nanti hasilnya sama dengan skalar juga. Nah, ini perluasannya. Jadi kalau ini aturannya tidak harus seperti aturan pada dot product. Jadi nanti aturan pemetaannya gitu ya, aturan yang membawa pasangan vektor ini ke dalam elemen bilangan real itu bebas. Tapi yang penting dia memenuhi ini, aksioma-aksioma ini ya. Ada tiga di sini disebutkan. Yang pertama simetris. Jadi kalau kita punya dua vektor x, y, ini ya, xy ini, inner product atau hasil kali dalam xy itu sama dengan hasilnya dengan hasil kali dalam y dengan x gitu ya. Jadi simetris. Yang kedua ini aditif homogen. Jadi ini sebenarnya beberapa literatur lain dipisah jadi dua, aditif sendiri, homogen sendiri gitu ya. Saya perlihatkan di Word Anton ini. Nah, aditif itu seperti ini. Jadi kalau kita punya tiga buah vektor U plus V di hasil kali dalam gitu ya, dengan Z gitu ya, itu sama dengan U dengan Z ditambah V dengan Z itu ya. Jadi itu sifat aditif. Kemudian sifat homogenitasnya K, ini skalar K kalikan U gitu ya, hasil kali dalamnya KU dengan V itu sama dengan K dikalikan hasil kali dalam U dengan V. Nah, di sini dia dijadikan satu. Ini boleh. Kalau ini terpenuhi maka dua tadi otomatis terpenuhi gitu ya. Jadi ini kalau X, Y, Z itu adalah vektor dalam V, Kx plus Y, Z gitu ya. Ini hasil kali dalam Kx plus Y dengan Z sama dengan K kalikan hasil kali dalam X plus Z ditambah hasil kali dalam Y, Z. Jadi ini ya, ini aditif dan homogennya jadi satu. Dan yang terakhir ini sifat positif dan terbatasnya. Positif maksudnya hasil kali dalam dari dua buah vektor itu dengan dirinya sendiri. Mohon maaf ya, ini maksudnya kalau kita punya ruang vektor V, maka setiap vektor di V itu hasil kali dalam dengan dirinya sendiri hasilnya selalu lebih besar atau sama dengan 0.
akan sama dengan 0 itu jika dan hanya jika vektornya adalah vektor 0 gitu ya. Jadi kalau vektornya tidak vektor 0, dia pasti positif kalau hasil kali dalam dengan dirinya sendiri. Harus memenuhi syarat itu. Kalau 0 itu hanya dipenuhi oleh vektor yang 0, tidak boleh vektor yang lain. Nah, intinya aturan pemetaan pasangan dua vektor ke suatu bilangan skalar itu, bagaimanapun bentuknya, asal memenuhi aksioma-aksioma ini, dia disebut sebagai hasil kali dalam. Gitu ya. Dan salah satu contoh yang paling mudah adalah dot product itu. Dot product itu kalau kita cek gitu ya, apakah memenuhi aksioma-aksioma ini. Yang pertama, dot product antara X dengan Y dengan X itu kan sama. Bolak-balik sama ya. Kemudian K kalikan X plus Y dot Z itu akan sama dengan K kalikan X dot Z tambah Y dot Z gitu ya. Kemudian setiap vektor itu kalau dot product ya dikalikan titik dengan dirinya sendiri, pasti hasilnya positif. Ya, hasilnya 0 jika vektor itu vektor 0. Gitu ya. Jadi salah satu contohnya adalah hasil kali titik atau dot product itu salah satu contoh hasil kali dalam. Nah, contoh yang lain ini contoh 511 ini. Misalkan ini ruang vektornya adalah ruang vektor R berdimensi n ini ya. Jadi ini kalau diambil dua vektor X berarti X1, X2 sampai Xn ini, Y sama dengan Y1, Y2 sampai Yn ini. Nah, definisi hasil kali titik dua vektor itu ini ya, X, Y, X1, Y1, X2, Y2 sampai dengan Xn, Y. Nah, sudah tadi. Sudah saya sampaikan tadi, dot product itu merupakan hasil kali dalam. Kalau mau dicek ini contohnya, ambil sembarang 3 buah vektor X, Y, dan Z gitu ya, elemen dari Rn dan sebuah skalar K elemen R. Yang pertama ini dot product X, Y itu kan sama dengan ini ya. Karena X dan Y itu bilangan real, maka X1, Y1, X2, Y2 itu kan berlalu komutatif. Dibalik boleh, Y1, X1 plus Y2, X2 dan seterusnya sampai Yn, Xn. Nah, yang ini merupakan definisi dari Y dot X gitu ya. Maka X dot Y sama dengan Y dot X. Kemudian ini Kx plus Y dot Z seperti ini. Dijabarkan nanti akan sama dengan ini. K kalikan X dot Z plus Y dot Z. Dan tadi dot product suatu vektor dengan dirinya sendiri itu kan seperti ini ya. X1, X1, X2, X2 plus dan seterusnya Xn, Xn. X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus bla 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 ini plus Xn kuadrat. Nah, perhatikan setiap bilangan real kan kalau dikuadratkan itu positif. Nah, positif tambah positif tambah positif pasti hasilnya selalu positif. Atau tak 0. Nah, dia mungkin 0 gitu kan ya. Dia mungkin akan 0, tapi 0-nya itu hanya jika dipenuhi oleh X1 sampai Xn-nya 0 semua. Perhatikan di sini. Karena masing-masing nilainya tadi hanya kemungkinannya positif gitu ya. Maka untuk jadi 0 itu ya harus 0 semua. Gitu ya. Karena nggak mungkin ada yang bilangan suku yang negatif. Misalkan ini yang lain 0, ini positif. Terus nanti tinggal cari satu yang negatif di sini nggak bisa. Karena harus nilainya positif semua. Jadi untuk menjadi 0 itu dot product itu suatu vektor dengan dirinya sendiri itu kalau dipenuhi kalau vektornya merupakan vektor 0 gitu ya. Nah, maka dot product dari dalam suatu ruang vektor berdimensi berapapun ya, baik R2, R3, bahkan sampai Rn ini, dia merupakan hasil kali dalam. Dan karena dia R pangkat N ini, ruang vektor Euclid, maka disebut dengan hasil kali dalam Euclid. Gitu ya. Oke, contoh yang kedua ini. Misalkan ruang vektor R2 didefinisikan ini, UV sama dengan 3U1V1 plus 2U2V2. Ini akan dicek apakah definisi UV ini merupakan hasil kali dalam atau tidak. Yang pertama, U, V ini sama dengan ini. Lah karena U1V1 itu sama-sama bilangan real, U2V2 sama-sama bilangan real, kan dibolak-balik boleh berlaku komutatif perkaliannya. Maka menjadi 3V1U1 plus 2V2E2 sama dengan VU. Jadi UV sama dengan VU. Sifat komutatif terpenuhi. Yang kedua, akan dibuktikan sifat homogen dan aditifnya ini. Jadi
K kalikan U plus V dengan W ini ya. Ini dijabarkan dulu K kali U1 U2 plus V1 V2, W1 W2. Nah ini dimasukkan ini K kali U1 U2 sama dengan KU1 KU2 plus V1 V2, W1 W2. Terus ini tambahkan dengan ini menjadi ini KU1 plus V1, KU2 plus V2, W1 W2. Nah ini kan dua buah vektor, vektor ini dan vektor ini. Kita produkkan dengan aturan ini, aturan produk yang diberikan di awal tadi. Sama dengan ini, ya 3 KU1 V1 W1 dan seterusnya ini. Nah ini sama dengan ini. Kalau ini dijabarkan 3 kali ini, 3 kali ini, 2 kali ini, 2 kali ini. Nah, nanti yang depan ini K-nya boleh dikeluarkan. K kalikan 3U1W1 plus 2U2W2. Nah, itu sama dengan K kali U, W. Yang belakang 3V1W1 plus 2V2W2 itu sama dengan V, W. Jadi ini sesuai dengan aksioma tadi ya. KU plus V, W sama dengan K kali UW plus VW. Jadi ini sifat aditif dan sifat homogenitasnya terpenuhi. Dan yang terakhir akan dicek ini sifat terbatasnya tadi ya. Ini positif dan terbatasnya. Jadi ambil sembarang vektor V ini. Ambil sembarang vektor V diprodukkan dengan dirinya sendiri dengan aturan ini, maka menjadi ini 3V1V2 plus 2V2V2. V1V1, V2V2 sama dengan V1 kuadrat, V2 kuadrat. Perhatikan, karena V1, V2 itu adalah bilangan real ya, maka ini pasti positif. Semua bilangan real dikuadratkan pasti positif. Ini juga positif. Positif kalikan 3 positif, positif kali 2 positif, ini positif, positif ditambahkan juga hasilnya pasti positif. Ya. Nah, mungkin bisa jadi dia tidak positif, kemungkinannya hanya dia akan menjadi 0 gitu ya. Dan 0-nya itu hanya akan terpenuhi ketika V1-nya 0, V2-nya juga 0. Salah satunya saja yang 0 itu misalkan salah satu 0, satu enggak mungkin 0. Karena ini pasti positif gitu ya. Enggak mungkin misalkan ini minus, ini plus sekian, enggak bisa. Karena nilai kuadrat positif, nilai kuadrat juga positif. Gitu ya. Jadi ini pasti positif. Dan mungkin juga nilainya 0 jika V1-nya 0, V2-nya 0. V1-nya 0, V2-nya 0 itu artinya V itu adalah vektor 0. Gitu ya. V merupakan vektor 0. Dan kalau V vektor 0 juga pasti hasil produknya juga sama dengan 0, produk dengan dirinya sendiri. Itu artinya setiap vektor V diprodukkan dengan dirinya sendiri menggunakan aturan yang diberikan ini, hasilnya selalu positif. Atau 0 jika dan hanya jika V-nya merupakan vektor 0 gitu ya. Jadi ini terpenuhi sifat positif dan terbatasnya tadi. Dan ketika aksioma dari ruang hasil value dalam tadi terpenuhi, maka aturan seperti ini dalam ruang vektor dimensi 2 itu merupakan suatu hasil kali dalam. Itu ya. Semoga bermanfaat sedikit penjelasan tentang pengertian hasil kali dalam dan contohnya tadi. Jika bermanfaat, Anda bisa subscribe supaya Anda bisa mengikuti video-video berikutnya. Dan jika ada masukan, pertanyaan, atau koreksi dari apa yang saya sampaikan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.